Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri Tomo dengan materi Dinamika Kependudukan di Indonesia. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, pada hari ini kita ketemu lagi di pelajaran geografi bersama Ibu. Di kelas ini kita belajar bersama-sama lagi. Nah, untuk sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM dipimpin dulu berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya membaca doa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Terima kasih kepada KM yang sedang memimpin doa. Nah, sekarang coba kalian berdiri dulu semua. Ya, untuk pakaian yang belum rapi, tolong dirapikan dulu ya. Tengok kanan dan kirinya. Kalau misalnya ada sampah di kanan kiri kalian, tolong dibersihkan dulu. Nah, itu ya. Silahkan duduk kembali. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, gimana? Udah siap belajarnya hari ini? Siap. Ya, ini words of the day hari ini ya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, untuk pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang sumber data kependudukan ya. Ada yang masih ingat dari mana saja sumber data kependudukan itu kita dapat? Coba siapa yang masih ingat? Sumber data kependudukan yaitu yang pertama survei penduduk, registrasi, dan sensus penduduk. Ya, betul ya. Untuk sumber data kependudukan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya itu ada 3 ya. Sensus, survei, dan registrasi penduduk. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan lagi belajarnya. Kita masuk ke materi baru yaitu tentang permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan di Indonesia. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari materi permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia, kalian itu diharapkan mampu menganalisis dinamika kependudukan Indonesia untuk perencanaan pembangunan dan menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan atau diagram dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan benar, penuh tanggung jawab, berpikir kritis, mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Nah, terus sekarang kalian coba perhatikan grafik yang ada di depan ini ya. Ini merupakan gambaran bagaimana populasi dunia dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan ya. Dan untuk saat ini jumlah penduduk dunia itu mencapai 7 miliar. Kemungkinan untuk tahun 2024 itu diprediksi akan mencapai 8 miliar jumlah penduduk yang ada di bumi ini. Kira-kira menurut kalian jumlah penduduk yang begitu besar di bumi ini menimbulkan permasalahan atau tidak? Menimbulkan, ya pasti menimbulkan. Ya, tentu saja jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun pasti menimbulkan permasalahan. Kalau misalnya kita lihat peta dunia ini, kalau kita amati jumlah daratan yang ada di bumi ini kan cuma sedikit aja ya, tidak bertambah. Sedangkan untuk jumlah penduduk dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Ini tentunya menimbulkan masalah bagi setiap negara. Setiap negara itu pasti punya permasalahan kependudukannya masing-masing, termasuk untuk Indonesia juga ya. Apalagi untuk Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan di mana daratannya itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini pastinya menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Kira-kira apa saja permasalahan penduduk yang terjadi di Indonesia? Sekarang coba kalian perhatikan video berikut.
Bank Indonesia yang satu lalu memiliki sejak kami kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk Indonesia di masa tahun 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,22% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia di September 2020 mencapai 470.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Posisi penduduk paling banyak sekarang pria, yakni 136,66 juta jiwa atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita 133,54 juta jiwa atau jika dilihat dari hasil jenis kelamin terdapat 120 pria untuk setiap 100 wanita. Menurut klasifikasi generasi, penduduk Indonesia didominasi generasi Z yang mencapai 27,95%, milenial 25,87%, dan menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Nah, setelah kalian menyaksikan video yang tadi, kira-kira permasalahan apa saja ya yang ditimbulkan akibat dinamika kependudukan di Indonesia itu? Coba, siapa? Jadi permasalahan yang ditimbulkan akibat dinamika kependudukan di Indonesia adalah kepadatan penduduk Indonesia yang mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Ya, itu merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam bidang kependudukan ya, belum meratanya penduduk di Indonesia. Nah, sekarang silakan ada pertanyaan terkait video yang sudah kalian saksikan tadi. Negara Indonesia kan menempati posisi keempat penduduk terbanyak di dunia. Nah, tapi persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata dan 50% penduduknya itu berada di Pulau Jawa sehingga menimbulkan kepadatan penduduk, Bu. Nah, faktor apa aja sih yang menjadi pendorong permasalahan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih pada Cynthia yang sudah memberikan pertanyaannya ya, kita berikan tangan dulu. Nah, sekarang kita diskusikan bersama kelompok yang sudah kalian buat ya minggu kemarin. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan kependudukan di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia tersebut. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Baik, sekarang kalian sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok akan menerima LKPD dan berisi petunjuk penduduk apa yang harus kalian kerjakan ya dan kalian diskusikan. Oke. Nah, sekarang setiap kelompok sudah menerima LKPD ya. Sekarang tugas dari setiap kelompok, coba sekarang kalian amati gambar yang ada di LKPD masing-masing dengan ketentuan. Untuk kelompok 1 mengamati gambar 1, kelompok 2 mengamati gambar 2, kelompok 3 mengamati gambar
Kelompok 4 mengamati gambar keempat, dan kelompok 5 mengamati gambar kelima. Dan selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompok tentang permasalahan penduduk dan solusi dari permasalahannya berdasarkan gambar yang sudah kalian amati. Dan selanjutnya, tuliskan hasil diskusi kelompok kalian itu ke dalam bentuk infografis menggunakan aplikasi Canva. Dan yang terakhir, kalau sudah selesai diskusi, selanjutnya kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Ya, silakan. Cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang pesat. Ini bagaimana ya, dan faktor penyebabnya itu apa? Silahkan kalian diskusikan. Ya, Bu. Ini gimana? Ada kesulitan? Ini cara mengatasi gambar persebaran penduduknya ya, persebaran penduduk yang tidak merata dan faktor penyebabnya itu apa saja? Ini diskusikan ya. Ini. Cukup ya. Dalam mengatasi tingkat kesehatan yang banyak ya. Ini semua katanya nggak bisa penyebabnya apa. Baik, sekarang sudah selesai ya diskusinya. Sekarang setiap kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing di depan kelas. Silahkan kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permasalahan penduduk di Indonesia tentang jumlah penduduk yang besar. Perkenalkan, nama saya Dina Nopianti. Saya Cindy. Saya Sira. Saya Desiani. 1. Besarnya jumlah penduduk atau overpopulation telah disebutkan
besar. Ada 3 faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, kelahiran, mortalitas, kematian, dan migrasi, khususnya fertilitas yang memiliki pengaruh besar terhadap tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk menjadi besar. Cara mengatasi tingginya pertumbuhan penduduk: 1. Kampanye program hidup keluarga berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga. 2. Menciptakan lapangan kerja untuk menekankan jumlah angka pengangguran. 3. Menunda masa perkawinan dini untuk mengurangi jumlah angka kelahiran. 4. Meningkatkan pendidikan dan pemahaman bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat berdampak bagi negara. 5. Mengadakan program transmigrasi supaya kepadatan penduduk tidak hanya di suatu daerah tertentu saja tetapi menyebar ke daerah lain. Dampak negatif besarnya jumlah penduduk, kesehatan yang kurang tercukupi, banyaknya konflik yang terjadi, tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya izin perkenalkan, saya Rizka Lismawati dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apakah migrasi bisa menjadi salah satu cara mengatasi jumlah penduduk yang besar? Terima kasih. Siap, izin menjawab. Jawabannya bisa. Gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niat menetap dan bisa mengurangi jumlah penduduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang permasalahan jumlah penduduk yang besar di Indonesia. Salah satu faktor penyebab jumlah penduduk yang besar di Indonesia itu betul masih tingginya tingkat kelahiran. Sedangkan untuk cara mengatasinya, salah satunya juga sudah disampaikan juga oleh kelompok 1. Salah satu caranya itu dengan melakukan program keluarga berencana. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai salah satu permasalahan penduduk yang ada di Indonesia, yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Stevianus Johari. Saya Anisha Mokaroma. Saya Indra Laini. Saya Mamiega. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per kilometer persegi. Faktor penyebab: perbedaan nilai, perbedaan sumber daya, kualitas pendidikan, tidak meratanya pembangunan, dan lapangan pekerjaan yang hanya ada di kota. Selanjutnya ada cara mengatasi. Yang pertama ada transmigrasi, kedua pemerataan pembangunan infrastruktur, ketiga promosi kearifan lokal dan sumber daya alam dari tiap-tiap daerah, keempat membuka industri dan lapangan pekerjaan di desa, dan terakhir adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dampak persebaran penduduk tidak merata. 1. Pembangunan berkelanjutan akan terhambat. 2. Kemiskinan di perkotaan bertambah. 3. Kriminalitas meningkat. Dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, saya Lala Prilia dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang apa dampak sebaran penduduk yang tidak merata terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Izin menjawab pertanyaan dari Lala, yaitu munculnya permukiman liar, permukiman kumuh, lalu tingginya tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, lalu terjadinya kesenjangan dalam hal pembangunan perekonomian dan akses pendidikan.
Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang permasalahan penduduk, yaitu persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Untuk faktor penyebabnya, salah satunya itu dari ketidakmerataan sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Kemudian salah satu caranya untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata itu dengan transmigrasi. Udah bagus ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Izin bertanya, saya Rini Rahmawati dari kelompok 4. Apa dampak yang ditimbulkan dari tingkat pendidikan yang rendah? Izin menjawab pertanyaan dari ini tadi. Dampak yang ditimbulkan oleh rendahnya tingkat pendidikan bagi pembangunnya yaitu 1. Rendahnya IPM atau yang disebut Indeks Pembangunan Manusia suatu negara. Yang kedua, ada banyaknya pengangguran karena minimnya tenaga kerja berkualitas. Yang ketiga, adalah meningkatnya kemiskinan karena banyak masyarakat yang tidak dapat pekerjaan. Perkenalkan, saya Ina Novianti dari kelompok 1 izin bertanya, mengapa tingkat kesehatan penduduk di Indonesia dikatakan masih rendah? Jadi tingkat kesehatan yang rendah di Indonesia 1. Karena kurang gizi atau rendah banyaknya penyakit menular. 2. Sarana dan pelayanan kesehatan kurang memadai dan tidak merata, kekurangan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami mengenai tingkat pendapatan yang rendah. Dari materi kali ini, kami menterterakan tentang penyebab, cara mengatasi, dan dampak dari tingkat pendapatan yang rendah. Penyebab tingkat pendapatan yang rendah, pertama, jumlah penduduk yang sangat besar. Kedua, kualitas SDM yang sangat lemah. Ketiga, jumlah usia produktif kerja lebih besar dibandingkan lapangan pekerja yang tersedia. Untuk cara mengatasi pendapatan yang rendah yaitu 1. Mendorong investor-investor untuk masuk Indonesia dan menanamkan modalnya. Kedua, mendorong usaha-usaha kecil bernilai tinggi UKM. Ketiga, meningkatkan kapasitas produksi di Indonesia. Sebelum ke tanya jawab, kami akan menjelaskan tentang tingkat pendapatan itu apa sih? Tingkat pendapatan adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seseorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lainnya. Yang terakhir yaitu dampak dari rendahnya tingkat pendapatan. Untuk dampak dari rendahnya tingkat pendapatan, salah satunya adalah rendahnya daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunannya pembangunan di bidang ekonomi. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Ega Melinda. Negara Indonesia termasuk pendapatan yang mana? Terima kasih kepada kelompok 4 telah memberikan pertanyaan. Jawabannya adalah Indonesia berada di kelompok pendapatan menengah bawah. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dan betul ya, menurut kelompok 3, 4, dan 5, untuk permasalahan penduduk yang terjadi di Indonesia itu dari segi kualitas penduduk Indonesia yang masih rendah. Dan ini diukur dengan menggunakan yang namanya Indeks Pembangunan Manusia, di mana di dalam Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu masih tergolong rendah. Saat ini Indonesia itu berada di posisi ke-6 ya di ASEAN. Sedangkan untuk di dunia IPM Indonesia itu berada di posisi 111 dari 189 negara yang ada di dunia. Jadi untuk kualitas penduduk yang ada di Indonesia itu masih sangat-sangat rendah. Ya. Nah, baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran.
Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita simpulkan sama-sama. Coba siapa yang mau menyimpulkannya? Dari materi yang telah kami pelajari, saya dapat menyimpulkan dari pembelajaran kali ini, permasalahan penduduk di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, kuantitas dan kualitasnya. Kuantitasnya bisa berupa jumlah penduduk yang besar dan persebaran penduduk yang tidak merata. Sedangkan kualitasnya yaitu berada di tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang rendah, dan juga pendapatan yang rendah. Terima kasih, Bu. Dari Rizka yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita lakukan evaluasi dulu ya apa yang sudah kita pelajari. Silahkan sekarang kalian buka Google Form-nya ya. Silahkan kalian buka link yang ibu kirim ke grup. Kalian isi soal-soal yang ada di Google Form-nya. Silahkan. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan KM pimpin lagi berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih ya pada KM yang sudah memimpin doa. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bermanfaat dan berkah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Saya hebat, kita semua hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.